Saya melihat wajahnya sudah pada ngopi semuanya. Tapi kayaknya gulanya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu kita semuanya. Yang saya hormati para pimpinan, di sini ada Mas Joni dan juga Mas Sony, juga ada Mas Joy dan juga teman-teman yang lain dari perwakilan KGN se-Jawa Timur. Alhamdulillah, mohon maaf sekali saya sedikit memaksa untuk memagikan, biar tahu bahwa saya ini mulai pagi nanti sampai jam 9 malam itu sudah full kegiatan dan itu setiap hari. Kenapa saya lakukan ini? Saya nggak akan mungkin nyaman diam ketika saya melihat semangatnya teman-teman ini membara di mana-mana. Saya harus mengimbangi dengan konsolidasi di berbagai wilayah untuk menaikkan lagi rating kita yang alhamdulillah terus menanjak. Dan mudah-mudahan ini sampai di akhirnya kita bisa menyalip sebelahnya. Dan saya di sini berjanji karena melihat semangat dari teman-teman semuanya, karena yang kita urus bukan hanya komunitas tertentu, seniman juga harus kita urus, dan juga para budayawan juga kita urus, dan para pelaku-pelaku entertainment kita juga harus urus mereka. Kebetulan saya waktu kuliah itu ketua UKM seni karawitan dan teater. Jadi insya Allah masih nyambung lah dengan kegiatan kebudayaan yang ada di Jawa Timur ini, dan kita memiliki pikiran yang lain dengan panjenengan semuanya. Dan fenomena yang ada di Jawa Timur sekarang ini, event organizer dan juga per-MC-an didukung oleh satu pihak saja. Kita akan pecahkan semuanya sehingga nanti rezekinya itu bisa rata ke semuanya. Ini kalau misalnya orang yang melakukan EO yang ada di Jawa Timur ini, itu aja. Ini yang paham dengan EO Jawa Timur nggak kira-kira? Yang yang aktivitasnya dengan seni budaya dan juga per EO-an, setiap event yang ada di provinsi, EO-nya itu aja. Nah, sehingga rezekinya nggak merata kemana-mana. Saya akan patahkan semuanya sehingga nanti rezekinya kita akan rasakan semuanya. Kita tidak boleh memonopoli, kita tidak boleh mengambil itu peran sendiri, karena masyarakat kita juga memiliki hak yang sama merasakan nikmatnya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dan kita akan meraih kemenangan, meraih sesuatu yang kita harapkan asal kita mampu dan mau berjalan bersama-sama. Seperti halnya kita panjangan dari Kita Gema Nusantara, kalau kita maju bersama, insya Allah kita akan juara. Karena itu saya atas nama pribadi dan juga Bu Risma menyampaikan terima kasih dan seterus-terusnya kepada panjenengan semuanya, dan saya akan teruskan lagi menuju ke Gresik, ke Sedayu, ke Pancing, macam-macam pokoknya. Sampai sore nanti kembali lagi ke Rolak, kembali lagi ke Triorejo. Kali ini kita akan mengarah ke sana. Dan sebagai informasi, kita harus realistis tentang survei kita masih butuh penguatan di wilayah Tapalkuda. Nah, sehingga nanti teman-teman yang di sini yang mewakili Tapalkuda sebaiknya juga mohon konsentrasi yang lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk wilayah Surabaya dan Ngawi, ini wilayah yang kita harapkan menjadi wilayah penebalan untuk menutupin kekurangan yang ada di wilayah yang lain. Maka Surabaya tidak ada toleransi, harus menang tebal, karena nanti inilah yang kita harapkan bisa tutupin wilayah yang lain. Kenapa Surabaya? Kenapa Ngawi? Karena kan bumbung kosong. Jadi kalau bumbung kosong dan wakil calonnya dari kita, insya Allah konsentrasinya nggak pecah-pecah. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa kita optimalkan. Nah, inilah informasi yang saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Semangat panjenengan adalah penyemangat saya, membuat saya merasa capeknya hilang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan menuju kemenangan yang kita harapkan bersama-sama. Dan saya berpikir begini, kalau misalnya nanti Bu Risma dan saya diijabah oleh Allah SWT, maka insya Allah rakyat seluruh Jawa Timur juga merasakan indahnya taman seperti Surabaya, ya kan? Teraturnya manajemen seperti Surabaya. Bagaimana ngurus KTP nggak harus kabupaten, tapi cukup di kelurahan dan cukup online. Bagaimana kita memanfaatkan tenaga IT ini harusnya
meningkatkan efisiensi, bukan malah mempersulit administrasi kepada masyarakat. Kan viral itu videonya Bu Risma marah-marah kepada aparatnya ketika mempersulit rakyatnya mendapatkan KTP. Nah, itulah ciri khas Bu Risma. Maka saya sudah bagi tugas dengan Bu Risma. Bu Risma bagian marah-marah, saya bagian ramah-ramah. Nah, sehingga nanti fokusnya jelas, pembagian tugasnya jelas, dan kita sentuh yang bagian seniman-seniman nanti saya keramut. Ya kan? Nanti kita sinden-sinden yang usia 25 nanti saya keramut. Ya kan, nanti biar kita bagi-bagi tugas lah. Nanti yang serius-serius, bangun jalan, bangun apa, nanti biar Bu Risma. Nah, nanti kita bagi-bagi tugas seperti itu ya, biar kita sama-sama jalan. Karena infrastruktur toh, tapi kalau misalnya innernya nggak kita bangun, inner ini apa? Seni budaya, keagamaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Kita juga harus bangun dua-duanya. Dan ini harus paralel dan linear dua-duanya. Kalau infrastruktur toh, tapi SDM nggak siap, jiwanya hampa, nanti percuma. Mau dikasih sungai kayak apapun, kalau misalnya mentalnya nggak bisa bersihan, nggak akan bersihan. Nah, inilah kita harus bangun dua-duanya, jiwanya kita bangun, raganya juga kita bangun. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi bagian dari pengukiran sejarah bahwa Jawa Timur bisa bersih dengan cara gerakan bersih-bersih yang akan kita jalankan bersama-sama ini. Dan terakhir, terima kasih. Ini kenapa kok kita menggunakan tema bersih-bersih? Ya karena memang perlu yang ada yang perlu kita bersihkan. Banyak sekali anggaran-anggaran yang mestinya bisa kita gunakan untuk kemasyarakatan, tapi tidak bisa hanya karena faktor pengelolaan anggaran untuk kepentingan yang tidak signifikan buat masyarakat. Maka ketika Bu Risma menyampaikan bahwa nanti ada sekolah gratis, ada orang mengatakan emang benar bisa apa enggak gitu kan. Dan saya katakan pasti bisa. Dan gratis bukan hanya gratis saja. Biasanya ngomongnya gratis, tapi ada uang seragam, ada uang komite, ada uang apa lagi biasanya, uang gedung, ada sumbangan, ada apa lagi itu. Sumbangan tidak mengikat, ada macam-macam. Tapi kalau nggak nyumbang disikat, yang itu juga agak gitu. Nah, hal itu, pungutan-pungutan itu kita akan hilangkan. Emang Bu Risma mampu? Pasti mampu. Mampu dari sisi anggaran dan mampu dari sisi kemampuan. Dari sisi anggaran, contohnya frontet ini ternyata sama sekali tidak menggunakan APBN, tapi murni APBD Surabaya. Dan itu nggak akan terjadi kalau misalnya kita atau Bu Risma tidak efisien untuk mengatur anggaran mana yang tepat untuk sasaran masyarakat, mana yang tidak. Ini murni ternyata, tidak ada APBN sama sekali. Dan yang kedua, berani. Mapolda jadi dimundurkan, ya kan? Mapolda dimundurkan, kejaksaan dimundurkan dan sebagainya. Karena apa? Bu Risma merasa nggak ada beban masalah hukum, sehingga berhadapan dengan siapapun. Kalau misalnya itu benar, ya benar. Kalau salah, ya salah. Itulah tipikal dari Bu Risma, sehingga saya mau diajak Bu Risma pas last minute hitungan jam tanggal 28 malam. Jadi kalau orang lain ingin jadi wakil gubernur, ngelamar berbagai banyak partai, mencari rekor dan bayar mana, saya dan Bu Risma alhamdulillah ditunjuk oleh partai untuk mensejahterakan panjenengan semuanya. Jadi saya tidak ada beban, saya tidak ada harus bertanggung jawab kepada banyak partai untuk bertanggung jawab semuanya, karena saya tidak minta. Tapi alhamdulillah saya diminta untuk mewakili Bu Risma jam 8 malam, besoknya sudah daftar. Dan saya tidak ada kepikiran sama sekali untuk dimasuk di wilayah ini. Maka tinggal pilih, nyari pemimpin yang nyari jabatan atau dicari-cari. Nah, poinnya di situ. Kalau misalnya nyari jabatan pasti ada maunya. Kalau orang nyari jabatan, biasanya ketika memutuskan sesuatu, dia berpikir untuk elektoralnya dia, untuk kepentingannya dia. Nah, ini saya atas nama Bu Risma menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan Dolby Setia yang mungkin di sini ada. Nah, yang ketawanya keras kayaknya pelanggan setia. Yang karena Bu Risma dibongkar, dihilangkan, dibubarkan, dan orang tidak akan menyangka itu bisa berubah, karena itu adalah organisasi terbesar di dunia. Bagi orang yang berpikir hanya untuk kepentingan elektoral, gak akan berani untuk Dolby. Karena pasti berpikir, ini kalau misalnya nggak bongkar, penduduknya nanti nggak pilih saya.
ini kalau saya tutup nanti khawatirnya pemiliknya nggak akan dukung saya. Nah itu namanya berpikir kepentingan elektoral pribadi saja, tapi Bu Risma tidak. Maka itulah salah satu yang membuat saya bersedia untuk mendampingi Bu Risma ini. Mudah-mudahan niatan ini tetap terjaga dan niatan tulus panjenengan juga menjadi penyemangat bagi saya dan Bu Risma untuk memajukan Jawa Timur yang lebih bersih dan makmur untuk masyarakat semuanya. Terima kasih. Saya tidak bisa lama-lama, khusus sangat saya harus ke Gresik. Acaranya Gresik, saya geser demi teman-teman semuanya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.